Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Caken Manuhutu. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SCAP, MCAP. Oke, kita masuk pada pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah rangkaian interaksi organ dan zat dalam suatu organisme. Sistem reproduksi manusia terbagi menurut sistem jenis kelamin, yaitu sistem reproduksi pria dan wanita. Di sebelah kiri saya, sistem reproduksi pria, dan di sebelah kanan saya, sistem reproduksi wanita. Oke, kita masuk pada sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria tidak terpisah dari saluran uretra dan sejajar dengan kelamin luar. Terletak di bagian ginjal, membentuk kelenjar reproduksi yang berisi sel bening dan membentuk struktur di kelilinginya. Sistem reproduksi pria terdiri dari yang pertama, kelenjar. Di dalam kelenjar meliputi testis, vesika seminalis, dan kelenjar prostat. 2. Ductus. Ductus meliputi epididymis, ductus seminalis, dan uretra. Dan ketiga, bangun penyambung yang meliputi skrotum, funiculus, spermaticus, dan penis. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Itu ada uretra, penis. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kelenjar. Kelenjar A. Testis. Testis merupakan tempat dibentuknya spermatozoa dan hormon laki-laki. B. Vesika seminalis. Vesika seminalis adalah dua ruang di antara fundus, vesika urinaria, dan rektum, di mana masing-masing membentuk primat. Panjang kelenjar ini 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Oke, kita lanjut. Yang C, kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Prostat merupakan kelenjar yang berfungsi mengeluarkan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ductus. Di dalam ductus ada A. Epididymis. Epididymis adalah saluran halus yang memiliki panjang 6 cm dan terletak di sepanjang atas tepi dan belakang testis. Fungsi epididymis adalah sebagai saluran penghantar testis, pengatur sperma sebelum diejakulasi, dan memproduksi sperma. Oke, B. Di sini ada ductus seminalis. Ductus seminalis merupakan lanjutan dari kanal epididymis. Ductus ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dan merupakan alur dari saluran sebelum menuju uretra. Kita masuk yang C, uretra. Uretra merupakan saluran kemih dan saluran ejakulasi pada pria. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar dari dalam tubuh. Yang ketiga, bangun penyambung. Di bangun penyambung ada A. Yang pertama, struktum. Struktum adalah sepasang kantung yang menggantung di dasar pelvis. Di depan struktum terdapat penis dan di belakang terdapat anus. B. Di sini B. Funiculus spermaticus. Funiculus merupakan bangun penghubung yang berisi ductus seminalis, pembangun limpa, dan serabut serap. Yang ke C, penis. Penis terbagi dalam dua bagian,
yaitu batang dan kepala. Pada bagian kepala tertutup kulit yang disebut preputium. Pada bagian dalam terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dan sperma. Oke, kita masuk pada sistem reproduksi wanita. Di sini organ reproduksi wanita terdiri dari struktus genitalis yang terletak dalam rongga panggung kecil dan terbagi atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Kita bisa lihat gambarnya sendiri, teman-teman. Oke, kita lanjut. Alat kelamin luar. Alat kelamin luar merupakan tempat bermuaranya sistem urogenital yang dilingkar oleh labia majora pada bagian belakang menjadi satu dengan kommissura posterior dan perineum, sedang di bawah kulit terdapat jaringan lemak atau mons pubis. Oke, kita lanjut di alat kelamin dalam. Ada alat vagina. Vagina adalah penghubung antara alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Pada bagian depan, vagina berukuran kurang lebih 6-5 cm dan pada bagian belakang 9-5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang disebut porsio. Oke, kita masuk pada yang kedua, B, uterus. Uterus atau rahim pada wanita dewasa umumnya terletak di sumbu tulang pinggung dan membentuk sudut dengan bagian uterus terdiri dari yang pertama A, fundus uterus atau dasar rahim. Yang kedua, corpus uteri sebagai tempat perkembangannya janin. Dan yang ketiga, cervix uteri. Kita masih yang ketiga, tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran telur yang mengangkut ovum atau sel telur dari ovarium ke dalam rahim. Tuba fallopi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat pertumbuhan pada janin sebelum janin masuk ke dalam rahim. Yang kedua, sebagai alat untuk menampung ovum. Dan yang ketiga, digunakan sebagai alat pembuahan atau tempat fertilisasi. Yang keempat, merupakan saluran dari ovum dan sperma sehingga menghasilkan pembuahan yang berbentuk janin. Kita masuk pada organ yang keempat, ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi. Ovarium terletak di belakang kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium akan memproduksi sel telur atau ovum setelah wanita dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang sistem reproduksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.